sore yang berbahagia ini kita alhamdulillah dapat bertemu kembali dalam beberapa pertemuan kali ini. Dan insya Allah hari ini saya ingin melihat sampai sejauh mana presentasi kemampuan dalam memahami atau menguasai materi. Ya, itu pertemuan ini di samping kita juga menambahkan kepada sedikit demi sedikit untuk terus itu disampaikan, karena kita belum bisa belajar mendeteksi kalimat-kalimat karena belum bisa tersampaikan semua materinya. Nanti kalau sudah semuanya baru kita bisa praktek mendeteksi kalimat, seperti dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Mbak, kalimat huruf, ya, huruf itu nanti seperti itu begitu. Kemudian huruf mabni mu'rab, mabni sebab tidak bisa berubah gitu ya. Ini belum lengkap soalnya sebelumnya kita belum bisa menyampaikan tentang ta'aluk, diantaranya belum tersampaikan. Tetapi walaupun demikian kita sedikit demi sedikit insya Allah kita tersampaikan, dan kita akan terus menambah sambil menguasai materi-materi yang sudah tersampaikan ya. Yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa teknis untuk penguasaan materinya dengan cara per kelompok itu. Jadi anggota menyetorkan kepada ketua kelompok menginstruksikan kepada siapa yang sudah menyetorkan materi hafalannya dengan hebat tanpa melihat teks lagi, begitu. Paham ya? Itu. Untuk itu kita sebelum mengawali materi selanjutnya, kita mari sama-sama, tadi sudah diawali dengan doa awal sebelum belajar, namun kita tetap juga untuk selalu terus membacakan doa Fatihah. Fatihah ini merupakan doa yang setiap kali kita dibaca dalam waktu sholat berulang-ulang kali, sehingga surat Al-Fatihah itu disebut surat apa? Al-Fatihah itu disebut surat apa? Ya, Ummul Quran. Di samping Ummul Quran, karena Al-Fatihah itu dibaca dengan cara berulang-ulang kali, disebut surat apa? Ayo, Ummul Quran itu artinya apa? Induknya Al-Quran. Berarti ada surat Al-Fatihah. Kemudian di samping induk juga Al-Fatihah itu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang disebut istilahnya apa? Di samping Ummul Quran, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Yuk. Sab'al ma sab'al ma sani sab'ul masani. Cobalah kalau kita klik Google, sab'ul masani itu apa? Ya, memang bahasa Arabnya itu marotin, berulang-ulang ya, marot gitu. Tetapi ada istilah kalau dicarikan sab'ul masani itu apa, masih ketemu. Oh, itu 7 ayat yang diulang-ulang bacanya. Paham ya? Oke, itu doa Fatihah ini kita tujukan untuk guru-guru kita, khususnya guru kita yang ada di pondok pesantren ini, Ki Haji Opik beserta keluarga ya. Kemudian untuk orang tua kita semuanya, dipanjangkan umurnya, sehat jasmani sehat rohaninya, dimudahkan dalam segala urusannya, rezekinya pun dilancarkan, yang sedang sakit cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Utamanya untuk guru saya ini yang Kiai Hudori Demak, juga sama, semoga mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Iya karena iya karena kita seperti biasa nanti present. Apa itu ilmu nahwu? Udah kan? Apa? Ayo sebutkan bareng. Apa itu ilmu nahwu? Ya, apa itu huruf jar? Huruf jar. Apa itu ilmu sorof? Ya, ingetin ya, mengetahui perubahan harokat berapa B? Iya, itu sorof. Pokoknya mengetahui perubahan harokat yang ada pa fiil, ain fiil, lam fiil. Kalau nahwu itu hanya dilihat dari segi akhirnya saja. Maka tadi disebutkan bahwa isim yang dibaca jar itu ada tiga. Satu, kemasukan huruf jar. Pokoknya semua yang kemasukan huruf jar ujung akhirnya dibaca kasroh ya, kasroh. Minad dari, fid dari. Apalagi contohnya banyak. Pokoknya semua huruf jar ada berapa? 19 ya. Ada berapa huruf jar? 19. Coba lagunya enak tadi saya. Tuh dari Kak, sebutkan. Min ibtidai ila intiha an mujawaza ala istira fi dhafiyya ruba bagi dua ruba li taqdir ruba li tafsir seperti dalam wa kosam, ba kosam, ta kosam, semuanya dibaca jar. Ya, itu berarti kalau nanti ada kalimat lafdzul jalalah, lafaz Allah yang tidak dibaca jar seperti wallahu, itu berarti bukan wa-nya bukan wa kosam. Wal asri. Wal asri itu wa-nya waw kosam. Gitu. Prakteknya seperti itu nantinya. Pokoknya setiap lafaz isim yang kemasukan huruf jar masih dibaca kasroh, dibaca jar ya. Oke, paham. Kemudian mudhof ilaih. Udah beberapa kali kita mengulang-ulang apa itu mudhof ilaih. Kan jadi lancar gitu terus. Orang yang sudah kesenangan dengan mempelajari ilmu itu, sekalipun sudah 1000 kali terulang-ulang kalimat itu, terasanya hanya baru pertama menyebutkan itu. Seperti contohnya kata mudhof ilaih, mudhof ilaih, idopah. Itu kita sebenarnya sudah berkali-kali, tetapi terasa baru 1 kali aja. Itu namanya orang yang mencintai ilmu seperti itu. Di antaranya tidak pernah bosan untuk mengulang-ulang. Paham ya? Itu di antaranya. Mudhof ilaih berarti jelas lafaz yang dibaca. Mudhof ilaih berarti lafaz yang dibaca jar. Contohnya selain Rabbil Alamin. Kitabul Ahmari. Kitabul Ahmari. Buku apa? Merah. Ya. Apa lagi? Perbanyak. Kita sebelum saya ingin melihat penampilan kamu.
menyampaikan materi. Ada lagi yang mau ngasih contoh? Mudah pilih. Hah? Babul pasli. Babul pasli bisa. Kita jangan terikat. Babul pasli itu sudah jumlah idopat. Gitu. Paham ya? Bisa babul fasli. Oke. Banyak sekali. Pokoknya yang namanya jumlah idopat itu Ja'lul ismaini iswan waidan. Dua nama yang dijadikan satu nama. Paham ya? Oke. Kita berulang terus. Kemudian yang terakhir tabi lil majrur. Tabi apa artinya? Tabi yang mengikuti. Tabi yang mengikuti. Lil majrur pada lafaz yang dibaca jer. Pada lafaz yang dibaca jer. Jadi tabi itu nanti macam-macam. Ada tabi lil majrur, ada tabi lil mansub, ada tabi lil marfu. Isinya sama orang-orangnya. Siapa itu mereka? Naat, ataf, taukid, badal. Berarti naat, ataf, taukid, badal itu semuanya ada di posisi dibaca rofa, dibaca nasob, dibaca jer. Kenapa? Karena dia posisinya tabi, orang yang mengikuti. Paham ya? Orang yang mengikuti itu ada 4, berarti ada naat, ada atof, ada taukid, ada badal. Nanti tergantung lafaz yang diikutinya. Matbu'nya tergantung. Paham ya? Coba siapa yang bisa ngasih contoh? Tabi lil majrur posisinya sebagai naat. Naat. Kita buat kalimat. Tabi lil majrur posisinya dia sebagai naat. Kedudukannya sebagai naat. Apa itu? Ayo, gak usah takut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Iya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun nanti ada beberapa kajian tentang Bismillahirrahmanirrahim itu tergantung nanti. Betul, contoh naat tabi lil majrur. Mana contohnya? Yang mana? Yang mana lafaznya? Ba kalimat isim fi'il huruf? Huruf. Sebab mabni. Ya. Apa itu mabni? Tidak bisa berubah. Kemudian ba itu punya ta'aluk. Belum. Nanti ta'aluknya itu pada lafaz abtadi'u. Saya memulai bismillah dengan mengucapkan bismillah. Kemudian ismillah. Ismillah kalimat isim fi'il huruf? Kalimat isim fi'il huruf? Isim. Sebab Bismillah. Ada spidolnya. Bismillah itu kalimat isim fi'il huruf. Baik. Bismillah kalimat isim fi'il huruf. Sebabnya idopah. Salah satu tanda kalimat isim adalah idopah. Apa itu idopah? Mudhof ilaih. Apa itu mudhof ilaih? Nah, diantaranya mudhof ilaihnya apa? Allah. Berarti dibaca kasroh. Nah, ini kajian yang hari ini adalah mudhof ilaih dibaca kasroh. Ya, diantaranya kemudian ada istilah tabi lil majrur.
tabi lil majrur itu ada berapa? 4. Sebutkan. Sekarang kita mau mencarikan tabi lil majrur yang posisinya sebagai naat, yaitu kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Ini berarti dibaca jarnya itu karena tabi yang mengikuti pada matbunya ini Allah. Berarti ini juga sama dibaca kasroh. Ya, dibaca kasroh. Berarti ini namanya naat. Naat itu berarti artinya sifat. Sifat itu berarti ada yang disifati. Apa yang disifatinya? Allah. Mausuf disebutnya. Lafaz yang disifati itu disebut mausuf. Paham ya? Itu lafaz yang dibaca, yang dimausufi ini lafaz Allah. Disebutnya mausuf, sedangkan ini disebutnya sifat yang menyifati lafaz Allah, yaitu Ar-Rahmani. Ya. Maka dibaca kasroh juga ini. Kenapa? Alasannya karena mengikuti pada lafaz Allah. Paham? Sampai situ ngerti nggak? Awas nih, jangan bengong. Kemudian Ar-Rahimi juga sifat. Ya, sifat. Dibacanya mengikuti juga kasroh. Ar-Rahimi. Paham ya? Itu diantaranya contoh tabi lil majrur. Tabi lil majrur. Posisinya sebagai naat. Coba dicarikan naat, atof, taukid, badal. Kita belum ketemu nih contohnya. Bisa dikembangkan, bisa. Yang contohnya atof seperti apa, taukid seperti apa. Pokoknya posisinya harus sama. Dibaca kasro semua jar. Karena kita sedang menjelaskan tabi lil majrur itu ada 4. Naat, atof, taukid, badal. Oke? Paham? Ngartos ente? Iya. Jangan diam tengah terus ya, lamun diam tengah terus susah. Kasih paham pada paham tuh paham gitu. Makanya saya bisa menelitinya dengan cara kalian mengekspresikan dengan penampilan kalian, menyampaikan kemampuan itu terhadap materi-materi sedikit-sedikit adanya penguasaan. Oke? Paham? Hari ini kita tampilkan istilahnya penguasaan materi yang sudah terlewatkan dari utusan berbagai kelompok. Saya ingin tahu presentasi penyampaian belajar untuk menyampaikan materi. Tidak usah takut, harus berani, karena saya harus bisa kuncinya. Untuk kelompok yang pertama, kelompok 3, ada? Ayo, boleh, silakan. Harus berani. Iya. Hop, depan. Ayo, kamu mau jadi ustad di rumah, nanti jadi ustad kamu. Ustadzah lain ustad. Nanti kalau suaminya ustad. Amin. Ya, boleh terus. Yuk, silakan.
berdirinya saya tempat ini akan menyampaikan apa? Seperti apa? Dari mana? Rumahnya di mana? Giri Waringin. Oh, Giri Waringin. Ya, ya. Giri Waringin. Kemudian kelas 9. Oh, luar biasa. Terakhir berarti ya. 9 sanawiyah. Oh, MTS. Ya, kemudian MTS. MTS dengan sanawiyah itu kakak adik ya? Ya kan tadi bilang sanawiyah ya. Dia jawab MTS. Oke. Gak apa deh. MTS kelas 9, tepuk tangan. Ayo, sampaikan materinya.
Ada berapa huruf? 1. Artinya? Tidak bisa berubah. Ada berapa PU? 2. Bukan. Piramid Artinya? Piramid tidak bisa berubah, piramid bisa berubah. Ada berapa isim? 2. Bukan. Isim murab, isim mabni. Artinya? Isim murab bisa berubah, isim mabni tidak bisa berubah. Ada berapa irab kalimat isim? 3. Bukan. Isim yang dibaca loper. Ada 7. Ada berapa isim yang dibaca masuk? 15. Bukan. Ada berapa isim yang dibaca jar? 3. Bukan. Udah. Apa pesan kesan kamu berdiri di sini? Setelah berdiri, apa yang kamu rasakan? Barangkali sepatah, 2 patah kata, 5 patah juga boleh. Ada yang mau disampaikan? Ada? Ya nggak ada? Oke. Ya, tepuk tangan dong. Ya, sebelum kita berlanjut ke, silakan duduk. Silakan duduk. Baguslah. Untuk terus berlatih gitu ya, terlatih semuanya gitu. Harus mau tampil semuanya. Insya Allah lama kelamaan terbiasa dengan jam banyak tampil, dengan jam banyak tampil. Paham ya? Ini untuk semuanya aja. Saya dikit ngasih masukan. Tadi saya simak ternyata muridnya banyak yang hafal, gitu. Banyak yang hafal. Tapi semuanya kalau tampil gurunya tuh suka melihat. Padahal sudah setoran lewat guru tutorial, kelompoknya itu. Paham ya? Ini nanti ketua kelompok harus lebih jeli lagi. Jadi ketika setor itu harus dia bisa lari penguasaan materi itu seperti ini. Kalau hafal betul disetorkan kepada ketua kelompok, dia ketika jalan menyebutkan kalimat adalah atau istilah kata mu'rab adalah apa? Mu'rab adalah bisa berubah. Mabni apa? Tidak bisa berubah. Itu kalau hafal tuh walaupun sambil jalan kaki begitu aja katanya. Mengerti kata terus gitu. Dari mulai kalimat, apa itu kalimat? Ada berapa kalimat? Apa itu isim? Apa itu fiil? Apa itu haruf? Terus gitu. Artinya tadi saya simak sedikit. Simak tuh guru kan sudah menyetorkan kepada ketua kelompok. Tapi memang begitu sih. Jangankan kamu, saya juga suka begitu. Kalau tidak lihat tulisan nggak hafal. Paham ya? Apalagi berdiri depan-depan gitu. Tetapi maksud saya ingin menanamkan sama kamu untuk lebih terus penguasaan materi lebih bagus. Paham ya? Sebagai bekal nanti insya Allah kalau sudah melekat betul, tai ayam pun akan terasa coklat. Ya, saking nikmat-nikmatnya, betul ya. Tai ayam makan terasa coklat.
Udah tahu tai ayam mau dimakan juga. Bungkus coklat juga teh. Gitu. Saking nikmatnya. Itu di antaranya. Kita sudah mengulang 1000 kali hataman. Ketika diulang itu baru rasanya baru 1 kali hataman aja. Saking nikmatnya. Itulah orang yang mencari ilmu itu yang begitu yang sejati. Paham ya? Baik, kita lanjutkan untuk penampilan ke grup 5. Hah? 4. Oke, grup 4. Ada grup 4. Wah, ayo. Silakan sebutkan nama siapa, kemudian dari mana asal daerahnya, kemudian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Ramadhani. Asal saya dari Dukumaja. Saya kelas 3. dari mana? Dukumaja. 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 Luragung. Oh iya. Lanjut. Ini bakal calon ustadz di sana nanti. Amin. Apa itu kalimat? Ucapan yang 1. Ada berapa kalimat? 3. Sebutkan. Isim, fi'il, huruf. Apa itu isim? Nama. Apa itu fi'il? Pekerjaan. Apa itu huruf? Tidak nama, tidak pekerjaan. Ada berapa fi'il? 3. Sebutkan. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Apa itu fi'il madhi? Patuhan dan selesainya. Apa itu fi'il mudhari'? Kemasukan huruf dorongan. Apa itu fi'il amr? Menunjukkan makna perintah dan menunjukkan kesempatan. Ada berapa tanda-tanda kalimat isim? 7. Sebutkan. Amir, adalah, Apa itu tamil? harfa jawab. Ada berapa tamil? 3. Sebutkan. Doma tanwin, fathah tanwin, kasrah tanwin. Sebutkan contohnya. Zaidun, zaidan, zaidin. Tanda-tanda kalimat isim yang kedua. Alam, Sebutkan contohnya. alhamdu. Tanda-tanda kalimat isim yang ketiga. Jen, Ada berapa jer? 3. Sebutkan. Kasrah, kasrah tanwin, jen. Sebutkan contoh kasrah. Bismillah. Sebutkan contoh kasrah tanwin. Zaidin. Contoh mudhaf ilaih. Rabbil alamin. Tanda-tanda kalimat isim yang keempat. Huruf jen. Ada berapa huruf jer? 11. Sebutkan. Min, ila, ain, ala, fi, ruba, wa, urba, ba, arab, lam, wa, qasam, ma, qasam, na, qasam, mudhu, wala, ala, asya, ata. Sebutkan kaidah huruf jer. Min, ibtida, ila, intiha, al, mujawaza, ala,
Ya udah, agar nanti tidak usah banyak ngoyok itu. Yang penting satu halaman itu terkuasai betul. Ya, tanpa melihat, dilatih seperti itu. Orang nanti segala sesuatu akan keterbiasaan. Coba kita simak dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang mencari nafkah bisa dia sukanya keluar kota. Biasa di kota, ya. Ketika di lembur sulit mencarinya itu ya. Paham ya? Karena biasanya di kota gitu. Tetapi suatu waktu dia butuh pulang kampung. Akhirnya dia pulang di kampung. Karena di kota sudah bosan atau apa gimana, dia membiasakan diri di kampung. Akhirnya hidup juga di kampung, tidak pernah kekurangan. Paham ya? Ah, ini juga begitu materi. Jangan dulu banyak deh. Jangan dulu banyak. Satu jajar itu aja dulu. Satu itu ya, penampilan itu. Ini kan tadi mau menuju ke penampilan kedua. Nah, biar satu penampilan aja tetapi materi terkuasai betul. Terbiasa. Insya Allah lama kelamaan, karena bisa itu karena biasa. Bisa itu karena biasa. Yakini itu pasti bisa. Paham ya? Sedikit aja dulu. Nanti lama-lama jadi bukit. Paham? Ini semuanya aja, buat semuanya. Begitu caranya. Sedikit demi sedikit, insya Allah lama-lama jadi bukit. Tuksirul jibal, akan menggunung nantinya juga. Paham ya? Begitu. Ah, baru setelah menguasai itu, setorkan tuh yang keduanya kepada ketua kelompok. Ini soalnya akan semakin banyak ini. Awas loh. Dan jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan. Paham ya? Paham ya? Ini metode. Semua kalau dengan metode, caranya itu akan lebih cepat. Akan lebih cepat. Akan lebih baik penangkapan terhadap materinya. Lebih baik sedikit tetapi tanpa melihat, daripada banyak dengan cara melihat. Ini muridnya sudah banyak yang gak lihat. Gitu. Nah, saya sedang melatih kamu menjadi guru nanti di rumahnya masing-masing gitu. Paham ya? Itu. Jadi sekali lagi, biarlah sedikit tetapi maksimal penampilan dengan penguasaan materi yang good gitu. Paham ya? Ya, alhamdulillah tuh mulai pada hafal nih, mulai pada menguasai. Nah, sekarang kita sedang melatih semuanya. Saya tidak pilih kasih, semuanya harus jadi guru di daerahnya masing-masing untuk bisa melatih diri di sini. Di sini itu sedang ajang latihan buat kamu. Paham ya? Berpenampilan. Makanya harus betul-betul. Walaupun hanya 1 lembar, tetapi lebih baik daripada 2 lembar, 3 lembar, tetapi kurang maksimal latihannya. Kenapa? Karena kebanyakan materi yang tadi terjadi, olab itu yang saya katakan. Paham ya? Makanya saya kasih dikit-dikit aja terus. Tetapi istiqomah, yang terpenting istiqomah. Paham ya? Oke? Ayo, sampaikan kata-kata apa yang kamu rasakan saat tampil ini. Apa coba? Perasaan apa yang kamu saat ini rasakan menyampaikan materi? Barangkali ada 2 patah kata. Saya merasa sebel deh. Bisa. Saya senang sekali. Gitu. Ada? Oh, enggak ada. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong. Biar termotivasi semuanya. Semuanya harus semangat. Ya, itu 2 kelompok. Ada lagi yang mau tampil? Kalau tidak ada berarti bagian ini. Kalau ada sok silahkan. Kelompok berapa? Yang sudah siap? Kamu ya? Ayo. Yuk. Kamu kelompok berapa? Kamu udah tampil belum?
Hah? Siap? Oh, ini kedua kelompoknya ya. Ayo maju, sok. Ada yang mau siap? Pokoknya terus antara ketua kelompok dengan anggota itu saling sinergi, bersinergi, ya, saling memotivasi. Kamu belum lancar, ayo ulangi, ayo terus, kamu bisa, ayo terus, ayo hebat terus, bagus terus, sekali lagi, ayo terus, gitu. Namanya memotivasi, mendorong teman-temannya agar semangat belajar. Bisa? Ayo, coba rentangkan tangan ke temannya, ke bahu teman. Kiri dulu, ke kiri. Kiri mana? Wahai sayangku. Ayo, tepuk tangan, tepuk bahu. Ingat. Ya, mulai. Wahai temanku, atuh. Ingat. Kamu sebagai pembelajar yang baik. Ya, oke. Gantian tangannya. Siap. Oke, kawanku. Saya akan ingat. Pesanmu. Untukku. Oke, tepuk tangan. Mengingatkan agar semangat terus belajarnya. Ya. Paham ya? Itu diantaranya. Kamu sudah mengingatkan temannya tadi. Saling mengingatkan. Diantaranya jangan saling yang sifatnya kurang kadang-kadang sering terjadilah di antara teman. Maklum namanya juga teman. Ada yang sakit, dibiarkan, tidak dimotivasi, padahal kita sama-sama sedang menimba ilmu. Paham ya? Gitu. Harus saling memberikan motivasi. Jangan membiarkan temannya itu menangis kalau sedang menangis. Kalau sedang bergembira, alhamdulillah teman, kamu sedang gembira, gitu. Paham ya? Itu. Barangkali itu saja. Kalau tidak ada yang mau tampil, berarti tadi udah ini diingat ini. Yang udah tampil itu kelompok 3 dan 4, kemudian 1 dan 2. 1, 2, 3, 4 sudah. Berarti nanti tinggal 5, 6, 7, 8 yang belum. Ya. Gitu. Ketua kelompok ingetin. Gak usah banyak-banyak, yang penting sedikit tapi maksimal gitu menyampaikannya. Jadi yang diminta itu guru tanpa melihat tulisan yang ingin saya inginkan tanpa melihat tulisan. Ya. Jadi minta seperti itu. Sedikit tetapi maksimal. Paham ya? Ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, barangkali itu yang saya dapat sampaikan. Intinya materi hari ini hanya menambahkan tentang tabi isim yang dibaca jar. Jadi ada berapa isim yang dibaca jar? Sebutkan. Iya. Itu udah hafal. Gitu. Yang ingin saya begitu, yang ingin saya inginkan. Oke, barangkali itu saja pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk kita semuanya dan bakal di masa yang akan datang kalian sudah dimodali dengan ilmu itu oleh orang tua kalian semuanya, disuruh pergi ke pondok pesantren, diantaranya di sini untuk terus belajar, saling memberi dan mengingatkan. Paham ya? Mari kita akhiri dengan doaul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha
Doanya gimana? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.